Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Taib ya talibat, kaifa halukunna hadzal yawm? Bikhair insyaallah. هذا اليوم سنبحث هذا اليوم عن درس جديد نائب الفاعل. Naibul fa'ili artinya adalah naibul fa'il. Nah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa pembahasan ya, ada dhamir muttasil maf'ul, dan sebelumnya juga kita sudah membahas dhamir muttasil fa'il ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang naibul fa'il. Naibul fa'il ini artinya adalah pengganti fa'il. Nah, kalau pada fi'il sebelumnya dia ada fa'il, ada maf'ul. Nah, tapi di sini dia ada fi'il tapi dia ada naibul fa'il. Itu pengganti fa'il atau kalimat pasif. Nah, ada juga yang disebut dengan kalimat aktif atau maklum. Nah, sementara kalimat pasif ini disebut dengan majhul. Nah, taib ya talibat. Wa amal amsilah, adapun contoh-contohnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fi'il madhi atau kalimat pasif atau bina majhul ya. Yang pertama ini bi fi'lin madin majhulin. Fi'il madhi majhul. Fuhisa Ibrahim fil mustashfa. Sebelum kita lebih jauh ke dalam, jadi naibul fa'il ini sama seperti fa'il ya kerjanya ya, dia tetap rafa juga gitu. Namun dia berbeda sebenarnya dengan fa'il, tapi dari segi hukum-hukumnya dia sama seperti fa'il ya. Dan naibul fa'il itu artinya adalah pengganti fa'il. Nah, naibul fa'il ini dia termasuk isim marfu ya. Kemudian dia terletak setelah fi'il mabni majhul atau pasif ya. Jadi ada dua, ada kalimat maklum lalu ada majhul. Kalau maklum itu aktif, kalau pasif itu majhul. Nah, kita lihat contohnya. Fi'lin bi fi'lin madin majhulin. Fuhisa Ibrahim fil mustashfa. Fuhisa ini asal katanya adalah fahasa. Fahasa. Fahasa.
Fahasa. Asal katanya adalah fahasa. Nah, kalau dia fahasa artinya itu adalah memeriksa, ya, memeriksa. Nah, sementara fuhisa artinya adalah diperiksa. Si Ibrahim diperiksa di rumah sakit. Ya. Si Ibrahim diperiksa di rumah sakit. Nah, kemudian contoh yang kedua, ukhbira walidu bi sya'ni Ibrahim. Ukhbira ini dia fi'il madi majhul atau pasif, yang seharusnya dia kalau maklum adalah akhbara. Akhbara bukan ukhbira tetapi akhbara. Kalau dia bina maklum atau kalimat aktif, dia memerlukan fa'il dan maf'ul. Kita buat contohnya di sini. Fahasa'at Nah, ini kalimat aktifnya, kalimat aktif atau bina maklum, ya. Nah, fahasat tabibu Ibrahim, berarti fahasa fi'il madi, at-tabibu fa'il, lalu Ibrahim menjadi maf'ulun bi, ya, jadi fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Tetapi untuk bina majhul atau naibul fa'il, maka dibuang fa'ilnya, huzifal fa'il. Jadi dia menempati posisi si fa'il, ya, posisi si at-tabib. Nah, maka ini juga akan berubah barisnya menjadi Fuhisa Ibrahimu, ya, jadinya seperti ini. Jadi diperiksa si Ibrahim. Yang sebelumnya tadi adalah sebelumnya seperti ini, fahasat tabibu Ibrahim, ya, tapi ketika dia menjadi majhul maka dia berubah. Jadi at-tabib dibuang, posisi fa'il di sini dibuang, dan Ibrahim menggantikan si fa'il. Jadi maka disebut dengan naib al-fa'il, pengganti si fa'il. Jadi dia bentuknya seperti ini, ya, al-majhul, kalimat pasif, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada active voice atau ada passive voice, ya. Jadi
bina majhul ini adalah kalimat pasif, dia dibuang si fa'ilnya ini tadi. Nah, yang di dalam kalimat maklum itu ini dibuang. Ya. Nah, jadi si tabib ini dihuzifah, dibuang, dan si Ibrahim ini menggantikan posisi si tabib. Jadi naibul fa'il, ya. Fahasa awalnya asalnya fahasa tabibu Ibrahim. Nah, kalau di sini majhulnya menjadi fuhisa Ibrahim, ya. Si dokter memeriksa si Ibrahim, tapi di sini berubah artinya menjadi Ibrahim diperiksa. Baik. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Ukhbira waliduhu bisya'ni Ibrahim. Ayahnya dikabari atau diberitahu keadaan si Ibrahim, ya, diberitahu. Jadi kalau untuk kalimat pasif itu biasanya diawali dengan kalimat imbuhan di, ya, imbuhan di. Sementara kalau kalimat aktif itu diawali dengan me, seperti memasak misalkan. Nah, kalau dia itu maklum, nah kalau dia majhul menjadi dimasak gitu. Kemudian memakan, kemudian kalau pasifnya majhulnya dimakan. Nah, seperti itu, ya. Akhbara. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, contoh yang kedua, al-majhul bina majhulnya adalah, atau kalimat pasifnya, ukhbira waliduhu bisya'ni Ibrahim, ya. Sementara untuk kalimat aktifnya atau maklum,
akhbaral ustadu walidahu bisya'ni Ibrahim. Berarti di sini al ustad yang menjadi fa'ilnya hudhifa dibuang dan walidah ini menggantikan posisi si al ustad ya. Jadi untuk baris dari bina majhul ini dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhiruhu. Jadi di baris dhammahkan huruf yang awal, lalu di baris kasrahkan huruf yang sebelum akhir, yaitu huruf kedua atau huruf sebelum akhirnya. Kalau di sini dia posisi yang kedua, fahasa menjadi fuhisa. Kalau di sini akhbara menjadi ukhbira. Jadi dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Jadi didomahkan huruf yang di awal dan dikasrahkan huruf yang sebelum akhir. Baik, at-talibat. Lalu kita lihat contoh yang ketiga. Hurrikatil hafilatu bisur'ah. Hurrikatil hafilatu bisur'ah. Bus itu digerakkan dengan cepat atau dijalankan dengan cepat ya. Bus itu dijalankan dengan cepat. Nah, kalau kita ini bentuk pasifnya, kalau kita lihat bentuk aktifnya adalah nah, kita buang di sini as-sa'iqnya ini menjadi fa'ilnya ya, menjadi al-hafilah menggantikan posisi as-sa'iq. Nah, jadi berubah menjadi hurrikatil hafilatu bisur'ah. Kenapa dia hurrikat? Karena al-hafilah ini fa'ilnya, naibul fa'ilnya dia muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas yang ikut. Ya, sementara di sini tidak, karena as-sa'iqnya ini mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Baik ya, thalibat. Ini perbedaannya ya. Nah, dari segi barisnya juga bisa diperhatikan. Kalau dia bina majhul itu dia akan berbaris dhammah di awal dan sebelum akhir berbaris kasrah. Ini untuk fi'il madi ya, kita masih membahas fi'il madi. Nah, ini juga demikian. Ukhbara, kita kasih harakat dulu. Ukhbara waliduhu. Nah, sementara yang di bawah ini adalah akhbara karena dia bina ma'lum ya. Nah, begitu juga dengan yang di bawah, hurrikat sebenarnya dia sukun, tapi karena bertemu dengan alif lam, ini kaidah ya,
maka dia dibariskan ke bawah. Hurrikatil hafilah, agar mudah membacanya. Nah, sementara di sini adalah barisnya harraka. Harraka sa'iq, sa'iq. Jadi Ustazah ulangi, untuk naibul fa'il dan fa'il dia sama-sama marfu ya, barisnya tetap dhammah. Cuma dia tidak beramal seperti amalnya fa'il. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini tadi fi'il madi. Nah, kita beralih ke fi'il mudhari' majhul. Yang pertama, yushtara dawa'un min soydadiyah. Ya, yushtara dawa'un min soydadiyah. Dibeli obat itu dari apotik, atau obat itu obat dibeli dari apotik. Ya, ini bisa ini. Nah, kalau fi'il mudhari pula dia dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiruh. Jadi dia dhammah di awal lalu fathah sebelum akhir, ya. Nah, kemudian yang kedua, yu'ta Ibrahim wasfatan. Yu'ta, lihat bentuknya. Kalau dia maklum seperti yushtaro, kalau maklum yashtari Ahmad, bisa jadi yashtari Ahmad ad-dawa'a min soydadiyah, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian ini juga yu'ta Ibrahim wasfatan, si Ibrahim diberikan sebuah resep atau satu resep. Nah, kalau kita jadikan dia ini fi'il maklum menjadi yu'tit tabib, yu'tit tabibu Ibrahima wasfatan, ya, si dokter memberikan kepada si Ibrahim satu buah resep, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tufhasu Fatimatu fil mustashfa, si Fatimah diperiksa di rumah sakit. Jadi dia menjadi kalimat pasif. Ataupun kalau dia dibuat kalimat maklum menjadi tufhasut tabibah, tufhasut tabibatu Fatimata fil mustashfa. Dokter itu sedang memeriksa si Fatimah di rumah sakit. Kalau dia ada bentuknya maklum ya, tapi ini bentuknya majhul, berarti artinya diawali oleh imbuhan di. Baik, ya talibat, mana al-mufradat bisa lihat di sini. Fuhisa diperiksa, yushtara dibeli, lalu dawa obat, saydali apotik, wasfah resep, mustashfa rumah sakit, sya'an keadaan, hurrikat dijalankan, sur'ah cepat. Nah, ketenangan untuk memahami struktur kalimat dengan pola naibul fa'il dalam bahasa Arab, perhatikanlah perbandingan dua pola kalimat di bawah ini. Nah, ya, jadi ini bentuknya kalimat bina maklum. Nah, sementara yang di B ini bentuknya bina majhul ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, kalau kita lihat di sini nomor 1, fahasat tabibu Ibrahima. Kalau di sini fuhisa Ibrahimu fil mustashfa ya. Dokter itu memeriksa si Ibrahim. Kemudian kalau di sini Ibrahim diperiksa di rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua, akhbar al-ustadu walidahu bi sya'ni Ibrahim. Kalau di sini menjadi ukhbira waliduhu bi sya'ni Ibrahim ya. Jadi fa'ilnya ini ditiadakan, diganti dengan naib al-fa'il. Hukumnya tetap sama, marfu. Kemudian harraka sa'iqul hafilata bisur'ah. Hurrikatil hafilatu bisur'ah, dijalankan. Kalau ini supir itu menjalankan bus itu dengan cepat. Nah, kalau ini bus itu dijalankan dengan cepat.
Kemudian yang keempat, akhadha Ibrahim wasfatan minat tabib. Si Ibrahim mengambil resep dari dokter. Nah, kalau di sini ukhizat wasfatan minat tabib. Resep itu diambil dari dokter. Ukhizat wasfatun minat tabib. Ya. Nah, pola kalimat naibul fa'il dalam bahasa Indonesia sama dengan pola kalimat pasif, yaitu pola kalimat yang kata kerjanya menggunakan awalan di. Nah, dalam bahasa Arab, perubahan pola ini mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada fi'il madhi, huruf awalnya berbaris dhammah dan huruf sebelum akhir berbaris kasrah. Yang tadi yang sudah jelaskan, dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhiruh. Ya. Nah, ini lihat perbedaannya. Fahasa maklum aktif, fuhisa majhul pasif. Akhadha mengambil, ukhidha diambil, harraka menggerakkan, hurrika digerakkan, akhbar memberitahu, ukhbira diberitahu. Ya, jadi setiap fi'il madhi majhul dia dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiru. Dia didomahkan huruf yang pertama dan dikasrahkan huruf yang sebelum akhirnya. Nah, yang kedua, pada fi'il mudhari huruf mudharaahnya diberi baris dhammah dan huruf sebelum akhir diberi baris fathah. Ya, contohnya fi'il mudhari maklum yafhasu, lalu yang majhul yufhasu. Lihat, diberi baris dhammah yu, lalu sebelum akhirnya dibariskan fathah. Yafhasu menjadi yufhasu, ya'khudhu menjadi yu'khadhu, yuharriku menjadi yuharraku, yukhbiru menjadi yukhbaru. Nah, jadi perlu diingat kalau fi'il madhi dia dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiruh. Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiruh. Jadi didomahkan di awal huruf lalu kasrah sebelum akhir. Nah, sementara fi'il mudhari dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhiruh. Dhammah di awal dan fathah sebelum akhir. طيب يا طالبات، هناك معنى السائق يعني supir, driver. Nah, طيب يا طالبات، أكتفي بهذا القدر هذا اليوم. إن شاء الله سنستمر في لقاء آخر، وأرجو تكون الفائدة والمنفعة. Kita akan lanjutkan nanti di safhah berikutnya 162 bagian 2 dan ketiga ya. Ini masih bagian yang pertama. Nah, kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya yang kedua hingga akhir ya. Baik ya talibat, syukran ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa ma'as salamah.